Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita taufik wal hidayah, kekuatan untuk ibadah dan petunjuk. Allah berikan hingga kita bisa hadir di sini di majelis yang mulia ini, wabil khusus fi syahri Sya'ban. Kita masuk di dalam bulannya Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Maka kita dipinta untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lama lagi kita akan masuki malam nisfu Sya'ban, kemudian baru kita masuk Ramadan. Nanti di malam nisfu Sya'ban itu irfaul amal, yang mana catatan amal itu terangkat di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita dianjurkan untuk banyak menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Salah satunya membaca Yasin 3 kali. Setelah baca Yasin diselingi dengan doa minta panjang umur, tapi dalam ketaatan. Kalau umur panjang, lalai tidak manfaat, la yanfa. Di situ doa tersebut minta umurnya dipanjangkan dalam ketaatan. Kemudian diminta rezeki yang barokah. Karena kalau barokah ini, kalau rezeki itu barokah, ada kebaikan. Contoh, Allah berikan dia rezeki, tapi rezeki itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu salah satu alamatul barokah. Ciri-ciri rezeki yang dia dapatkan itu adalah barokah. Ada yang banyak tapi jauh, melalaikan dia. Semenjak punya motor baru nih, malah tidak pernah ke masjid, tidak pernah jamaah. Berkah, tidak berkah, berkah. Bagus dia pakai Grand tuh, masih sering jamaah. Jadi menurut dia baik, tapi menurut di sisi Allah tidak baik. Kemudian doa yang ketiga, minta supaya hati kita selalu bergantung kepada Allah, dan kita istina'anin nas, dan kita tidak berharap kepada makhluk. Nah, jadi ada beberapa doa yang dianjurkan pada malam itu. Dan ketika malam nisfu Sya'ban itu amal-amal kita diangkat di catatan selama setahun, dan kita dipinta untuk menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mutaro, malam yang paling afdal itu adalah malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Syekh Abdul Qadir beliau mengatakan di dalam kitab Fawaidul Mutaro. Jadi jangan dilewatkan malam nisfu Sya'ban nanti. Nah, jangan dilewatkan, begitu baik. Nah, alhamdulillah kita sekarang masuk di dalam kajian hadis yang dikarang kitab Abu Yazid Al-Maliki. Di situ kita masuk pembahasan Fadlul azani wa syarful muazin. Fadilah, keutamaan azan dan kemuliaan orang yang azan. Itu ada keutamaan yang Allah berikan.
Sebagaimana wa min syarafil umatil muhammadiyati, daripada kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu memberikan khusus keutamaan untuk umatnya Nabi. Annallah, sesungguhnya Allah ikhtisaha, memberikan kekhususan bil azani, bagi orang yang azan. Jadi Allah itu memberikan kekhususan, ada nilai plus bagi seorang muazin. Jadi jangan malas-malasan gitu jadi muazin, ini kadang keliru. Bahkan di dalam kitab Taqrirat ini dibahas tentang pendapat Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Mana yang afdal, jadi imam atau muazin? Kalau Imam Romli, beliau mengatakan lebih afdal jadi muazin daripada imam. Kalau Imam Ibnu Hajar lebih afdalnya kalau jadi muazin harus jadi qomat juga, baru imam. Kalau Imam Rafi'i mutlak pendapat dia afdal jadi imam. Kalau Imam Nawawi, ini pendapat yang utama, afdal jadi muazin. Jadi ikhtilaf. Alhasil dari kita lebih banyaknya pendapatnya lebih afdal jadi muazin. Kalau imam dapat pahala orang yang di situlah. Berapa orang 3 sab lah didapat pahala. Muazin yang di sini dapat, yang di rumah yang mendengarkan azannya azan langsung sholat, dapat pahala dia. Berkah si muazin tadi azan. Jadi jangan jangan azan anggap sepele, jangan. Fadilahnya lebih besar, lebih afdal daripada Imam Hajar, Imam Nawawi mengatakan lebih afdal jadi muazin daripada jadi imam. Cuma kita terbalik, berebut jadi imam. Nah. Jadi fadilahnya besar. Ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Romli di dalam kitab Taqritus Sadidah itu dibahas. Kemudian waqad jaa fil fadlihi, dan telah datang daripada keutamaan fadilah muazin, yaitu dalam hadis kasyiratun, banyak, tubayyinu, dijelaskan, syarafuhum, kemuliaan mereka. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang azan. Wa ma ikhtisamallahu ta'ala bihi min manakibu wa mazaya. Dan Allah memberikan kemuliaan dan kekhususan bagi seorang muazin, manaqib, dan diberikan suatu kebaikan, wa mazaya, keistimewaan. Untuk siapa? Untuk muazin. Paminha, daripada ini, annal muazin, sesungguhnya muazin itu yashhadu lahu kullu man yasma'u sautuhu bil azani. Sesungguhnya seorang muazin itu disaksikan setiap orang yang mendengarkannya, mendengarkan suaranya yang azan tersebut, didengarkan, menjadi saksi nanti. Kama ja'a fil hadis, bagaimana hadis yang telah datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin. Tidaklah mendengar daripada seruan seorang suara muazin dari bagian jin wal insi, manusia, insun, wal syai'un, dan sesuatu pun, illa yashhadu, kecuali mereka itu akan bersaksi, lahu yaumal qiyamah. Jadi setiap muazin itu melapaskan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang mendengarkan dari manusia, jin mendengarkan, nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi luar biasa. Nah, sudah dengar ini, semangatlah azan. Ini kadang tolak-tolakan, kau be azan, aku be lah. Kamu be lah, jangan, semangat azan. Nah, azan, semangat. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, annahu, bahwasanya yashhadu, maka akan disaksikan nanti di hari kiamat, lahu, bagi seorang muazin tadi, kullu radbin wa ya'bis, semua makhluk Allah, maupun yang basah maupun yang kering, pohon-pohon yang basah, yang hidup, yang mati, akan bersaksi nanti di hari kiamat bagi untuk seorang muazin tadi. Ya Rabb, itu dulu waktu di dunia pernah azan.
akan bersaksi nanti. Jadi besarnya fadilah. Ini hadisnya nomor 2 riwayahu Abu Daud. Hadisnya riwayat Abu Daud. Yang nomor 1 hadis sahih. Akan bersaksi dari kiamat yang tadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih, jangan diragukan lagi. Jadi semangat azan. Kemudian wa minha daripada anna li azani fadlul hafiyan, sesungguhnya muazin itu fadilahnya khafiyan, tersembunyi. Tak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Khafiyan, pahalanya keutamanya tersembunyi. La ya'lamu, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Saking besarnya pahalanya, disembunyikan pahalanya, yang tahu cuman Allah. Makanya sekarang nih enggan-engganan orang jadi muazin ya. Jadi imam yang semangat, keliru. Faqad jaa, maka sungguh telah datang daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi katakan, "Lau ya'lamun nas", seandainya manusia itu mengetahui ma fin nidai, daripada suatu panggilan azan tersebut, wasaful awal, dan berada di shaf awal, barisan yang pertama kalau dalam salat, summa kemudian dia lam yajid, tidak menemukan di shaf awal tersebut, azan berangkat dia ke masjid dapat shaf awal. Kalau dia lam yajid, tidak menemukan shaf awal itu, illa, sesungguhnya an yastahimu, ini adalah perkara yang sangat penting, la yastahamu alai, maka tidak ada yang lebih berharga daripada di shaf awal. Wal muradu, yang dimaksud binida itu di dalam azan, qaulahu, yang dikatakan astamu, yaitu ai iktorongu, artinya mengundi. Wabil makna annahum lau alimu, seandainya mereka tahu fadilah azan, wa qadruha, dan ukurannya itu azim, yang paling agung pahalanya, jaziyaihi summa lam yajid, kemudian dia tidak menemukan, maka lebih baik mereka mengundi, berebut untuk berada di shaf awal karena panggilan azan tersebut, saking besarnya pahalanya. Cuman kita enggan-engganan di shaf awal itu. Bahkan kalau dalam fikih, kalau kita sudah ada orang shaf awal, itu tidak boleh kita geser karena hak mereka. Karena hak mereka tidak boleh kita geser. Apalagi orang yang sudah nando di sini, imamanya ditaruhnya atau segala sesuatu dia ke WC, ini tidak boleh digeser hak mereka. Kalau secara fikih. Bahkan kalau secara fikih, ngasih orang di shaf awal dia tidak mau masuk, hukumnya makruh. Duluan kata makruh. Kita terbalik. Fastabiqul khairat. Kalau dalam khairat kita berlomba-lomba. Diminta mendahului di dalam perkara khairat. Tapi kalau perkara dunia kita mengalah. Antrian, sabar, udah duluan ada apa-apa. Tapi kalau untuk shaf kita duluan. Yang kita terbalik. Perkara dunia kita berebut, perkara akhirat enggan-engganan. Kaget bela. Terbalik. Caranya untuk perkara dunia kita mengalah, tapi perkara akhirat itu lebih utama. Berlomba-lombalah dalam menuju akhirat, sebagaimana Nabi katakan. Nah. Kalau di dalam fikih secara hukum ada pembahasan masalah sunanul iqamah. Sunanul iqamah dan sunnah muazin. Nah, kalau sunnah iqamah untuk qoman itu sunnahnya habdul sauti bi aqli min sautil azan. Suaranya harus lebih rendah daripada azan dan agak sedikit, dan kalau nomor 2 idraju falayatil kal azani, agak dipercepat. Jangan qomatnya ngebut lambat, qomatnya kayak azan Allahu Akbar, kayak azan lah. Nah, ini hukumnya makruh. Jadi sunnahnya lebih cepat daripada azan, agak cepat. Yang ketiga antakuna fi ghairi maudi azan. Kalau sunnah azan, sunnah qomat, ketika dia azannya di sini, sunnah dia pindah. Jadi azannya di sini nih, sunnah dia pindah. Sebagaimana sholat sunnah itu juga. Kalau kita sholat di sini,
10 rakaat, 30 rakaat hukumnya makruh. Hukumnya takbiran. Hukumnya makruh. Karena apa? Kita berbanyak dipinta-pindah sedikit, ya setidaknya selangkah jadilah. Satu langkah pun sudah cukup. Karena setiap tempat ibadah itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bahkan kalau kita sholat sunnah di rumah, tinggal geser-geser Karena rumah kita kecil, geser sini selangkah, balik lagi selangkah, geser lagi, maju mundur depan. Nah, sunnah memperbanyak tempat sujud atau ibadah. Jadi itu sunnah hukumnya. Yang ketiga, sunnah iqamat antakuna fil ghairi maudhi. Yang keempat lagi an yakun mujibul iqamah indal kalimatu, ketika iqamat, ketika ada lapas qad qamati shalah, sunnah dia menjawab aqamallahu wa adamaha madamati samawatu wal ardu wa ja'alani minas sholihin ahliha. Itu sunnah. Yang kelima, sunnah iqamat antakunal iqamah bin nazaril imam. Yang qomat harus nunggu perintahnya imam. Yang menentukan qomat masuk qomatnya tidak imam. Kata imam qomat, baru si muazin qomat. Karena kalau pembahasan, insya Allah di rumah itu besok pembahasan hak-hak imam itu, dia punya hak untuk nunjuk. Jadi nunjuk muazin itu suruh azan atau qomat. Cuman kalau sekarang ini kan si imam tidak ada punya wewenang. Yang wewenang pengurus masjid sudah dibuat tanda waktu sepakatan tadi. Nah, kalah sudah mati. Itu sunnah-sunnah iqamat sedikit. Kemudian sunnahul muazin. Kalau sunnah muazin yang pertama atau rahatu anil hadasaini. Suci dari kedua hadas. Jadi kalau kita belum wudu mau azan sah. Jangan aku ini belum wudu nih. Tidak kata lagi ujung-ujungnya dia udah azan nih, keliru. Azan tidak apa. Hukumnya sunnah video dalam keadaan suci. Nah, bahkan nanti pas di makruh boleh tak orang junub keadaannya azan? Boleh tak? Sah tak? Boleh tak dalam keadaan junub dia azan? Boleh tak? Yang sudah belajar tahu lah. Boleh, cuman hukumnya makruh. Tapi jangan di masjid. Kalau di masjid haram, karena dia dalam keadaan hadas di mushola orang junub masih diperbolehkan. Kayak ibu-ibu dalam keadaan haid, ada kajian di sini, ibu-ibu dalam keadaan datang boleh, karena ini bukan masjid, masih diperbolehkan. Masjid ini aturannya lebih berat daripada mushola. Jadi kalau muazin tadi dalam keadaan tidak ada suci, dia dalam keadaan dan sah, hukumnya sah. Kemudian sunnah ketika azan menghadap kiblat. Sunnah, ingat kalau imamnya menghadap situ, muazinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Cuman jangan dimarahi. Kalau cuman hukumnya makruh, sunnahnya ngadap kiblat. Nah, sunnah ngadap tapi kalau ada orang ngadap sini, ngadap ke situ, ke samping, dia bukan ngadap sini, ya tetap hukumnya sah azannya dan hukumnya cuman sunnahnya ngadap kiblat. Kemudian ketika azan sunnahnya siwak. Sunnahnya bersih, siwak yata hari fihi sunanahu, karena itu sunnah yang Nabi sering lakukan. Jadi jangan tinggalkan dalam keadaan apapun, mau jadi azan, mau jadi qomat, mau jadi imam. Kemudian sunnah juga ketika azan an yakuna qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau imam muazzinnya duduk tetap sah. Duduk pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tetap sah. Cuma tidak dapat sunnah, artinya pahalanya berkurang. Sunnahnya dia berdiri. Kemudian yang kelima al-khamisu ayyakunal hasanal saud. Nah, kalau bisa sunnah suaranya yang hasan, yang bagus. Nah, Allahu Akbar. Nah, kan agak ngambek juga orang kan. Cuman bagus juga kayak gitu, ngentak-ngentak. Jadi
Terkejut orang kan. Terlalu mendayunya enak pula orang tidur. Allah, enak pula tidur tamu nyenyak pula kan. Sedang-sedang lah. Wah enaknya nih ima azan tuh. Saking enaknya tambah tidur dia. Nah keliru juga kan. Sedang-sedang lah ya. Sedang-sedang lah. Nah. Bagusnya agak keras dikit lah. Allahu Akbar. Kayak rocker lah dikit kan. Dia, wih. Terkejut dia kan. Lagi ngantuk tuh kan hilang ngantuknya. Woi, apa tuh azan tuh? Oh, jadi kan, tuh. Bagusnya jadi inilah kak. Kemudian sunnah juga bagi muazin karena kita pembahasan kemuliaan orang azan, jadi kita dihukumnya kita bahas juga. Kemudian yang keenam, sunnah bagi muazin an yakuna adlan. Orangnya harus adil. Adil ini tidak fasik, tidak fasik. Jangan imamnya muazin gawinya kalau malam minggu main salat. Nah, hukumnya mah makruh minimal imam seorang yang muazin adlin, orangnya adil. Adil itu dalam secara fikih lebih banyak ketaatannya daripada maksiatnya. Nah, itu dikatakan adil. Jadi inilah penting daripada kita daripada mengkaji daripada pemahaman ilmu agama. Kalau kita tidak paham di dalam ilmu agama, jadi kita tidak tahu tolak ukur kebenaran, yang mana yang makruh, yang mana yang sunnah, yang mana yang haram, yang mana yang batal, mana yang sah. Bahkan ilmu ini saking pentingnya. Bahkan suatu ulama mengatakan, laisal marid iza mani'a ta'ami wa syarab wa dawa'u yamun. Qalu bala. Wa kadzalika al-qalbu iza mani'a anhu ilmu wal hikmah salasa ayam yamun. Ada satu ulama mengatakan, bukankah tubuh ini kalau tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari berturut-turut akalan mati, bisa sakit. Tubuh ini. Wa kadzalika qalbi, begitu juga dengan hati. Fa iza mani'ah, kalau hati ini tidak masuk selama 3 hari, hati ini tidak masuk ilmu dan hikmah, bakalan yamud, akan mati hati ini. Jadi cara menghidupkan hati ini bagaimana? Dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan hikmah, mendengarkan hadis Nabi, pengetahuan itu masuk. Nah, kalau hati sudah mati, na'udzubillah min zalik, itu ibadah udah malas, meninggalkan ibadah tidak ada rasa penyesalan, yang makruh dilakukan, mulai masuk yang haram, na'udzubillah min zalik. Jadi hati ini cara menghidupkannya dengan ilmu dan hikmah. Duduk majelis ilmu 3 hari hati ini tidak dikasih ilmu hikmah, kata ulama yamud, mati hati ini, hatinya mati. Sedangkan kita beda makan dan minum 3 hari bagaimana, hidrasi gitu, mungkin tidak ada makan dan minum. Nah begitu juga lah dengan hati, padahal sumber dalam kehidupan sehatnya jasad ini dari hati. Makanya dalam lagu Indonesia itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu baru raga. Berapa banyak orang yang hidup tapi hatinya galau, kan kayak orang mati. Tapi kalau hatinya itu sehat, hatinya hidup, maka badannya pun ikut hidup. Az-zahir itu adalah cerminan dalam hati. Hati orang kalau bersih, hatinya kalau baik, dipenuhi dengan cahaya ilmu, mudah juga untuk ibadah. Fisik ini kan ngikut. Kalau dalam ilmu tasawuf, mobilitas daripada tubuh ini adalah hati. Mau pergi ngaji yang gerak siapa? Hati dulu. Nah, mobilnya itu, penyetirnya itu, mobilitas. Pokok itu adalah hati. Kalau hati ini baik, tubuhnya akan juga rentan melakukan kebaikan. Kalau hati ini udah ada baik, tubuh ini ikut juga rentan melakukan keburukan. Nah, kenapa sih orang itu sering ngomong yang tidak baik, ngomong kotor? Karena itu yang masuk. Dan itu ada di dalam hatinya. Gelas ini kalau kita isi kopi, maka yang keluar akan kopi.
isi teh yang kita keluarkan akan teh. Begitu juga lah dengan apa yang keluar dari lisan ini, itulah yang ada cerminan dalam hati dan pikirannya. Nah, kemudian lanjut, jadi itulah penting dalam majelis ilmu. An yakuna aminan, harus bukan harus sih, sunnah bagi muazin itu orangnya aminan, orangnya terpercaya. Likai supaya yashiqo fihin nas, supaya manusia itu percaya. Kalau yang azannya itu tukang bohong, dia tuh azan ya, tidak. Jangan-jangan dia ngeprank gitu, bohong. Nah, jadi harus orang yang sunnahnya orangnya yang percaya. Sunnahnya orangnya yang dipercaya. Kalau fasik sah tidak sah, cuman makruh ya tadi ya. Kemudian sunnah azan yang ke-8, ayyakuna muhtasiban liwajhillah, ketika dia azan dia benar-benar berharap ridhonya Allah, tidak ridhonya manusia. Jangan bagus tak suaraku tadi, pas ya, mantap dah. Nah, ujung-ujungnya kan dia azan pingin didengar makhluk, ini kadang keliru gitu. Mantap dah, bagus tak suaraku tadi azan tadi. Nah, nyumpul sama istrinya di rumah, bagus tak suara tadi azan, aku tuh yang azan tuh. Ini keliru kadang ya. Jadi benar-benar lillah karena Allah. Ai la yakhuzu alaihi ujratan, jangan berharap nak minta gaji. Ya dikasih alhamdulillah, ya dikasih Allah nanti balas. Jadi jangan takut, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Setiap kebaikan apapun, sekecil apapun pasti Allah balas. Jangan takut hidup di dunia ini, jangan takut berbuat baik, jangan takut tidak dibalas, semua yang akan dibalas. Pahala yang Allah balas lebih besar daripada balasan di dunia. Kecil balasan di dunia ini, kalau orang paham kecil. Di pahala itu di akhirat pahalanya lebih besar balasannya. Tidak senilai balasan di dunia. Makanya Allah itu kenapa sih pahala yang Allah berikan balasnya di akhirat? Karena dunia ini tidak cukup menampung pahala untuk akhirat. Dunia ini terbatas. Bayangkan, bersiwa itu pahalanya sebagaimana 71 2 rakaat dengan bersiwa. Lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersih. Seandainya dibalas langsung, penuh. Kalau dia kasih rumah mungkin duitnya penuh. Jadi sengaja Allah simpan pahalanya. Karena tidak sanggup dunia ini nampung pahala kalau Allah berikan. Barang siapa yang duduk habis subuh, kemudian duduk zikir kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat, apa pahala haji dan umroh. Jadi banyak pahala yang Allah berikan. Cuman kita lebih cenderung minta upah di dunia daripada upah akhirat, karena belum nyata dan nampak. Itulah gitu. Karena hati kita tuh belum kayak para sahabat, orang-orang soleh. Mereka lebih cenderung hati mereka ke pahala akhirat daripada duniawi. Bahkan dulu ulama 3 hari biar mereka tidak merasa sulit, mereka rasa takut. Jangan-jangan ini istidrat. Kalau gitu pinginnya senang terus. Jadi kalau ulama, bentuk ujian itu adalah bagi ulama bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau kita bentuk ujian itu adalah bentuk dari derita. Terbalik gitu. Nah. Kemudian disunahkan juga bagi muazin ayu azina min murtafa, agak tinggi sedikit. Nah, cuman kalau sekarang tidak payahlah karena yang tingginya tawah sudah tinggi. Kalau zaman dulu itu kan tidak kati tawah. Jadi kenapa Bilal itu kalau azan naik menara supaya suara itu terbawa oleh angin, karena zaman dulu tidak ada tawah. Kalau sekarang ini tidak perlu tinggi lah, cukup di sini dia azan yang tinggi tawahnya speaker udah masuk. Kemudian sunnah juga bagi azan yang ke-10 ayyakuna biqurubil masjid. Sunnahnya dekat masjid. Kalau di luar masjid azannya sah juga. Nah, sunnahnya dalam masjid atau dekat masjid. Supaya orang tahu sumbernya ada di situ di masjid. Kemudian tarkur di salam, meninggalkan jawab salam. Lagi azan nih, Assalamualaikum, jangan balas, tidak wajib dia menjawab salam, itu kan hukumnya wajib. Cuman ada beberapa keadaan
gugur kewajibannya seperti dalam keadaan azan. Kita lagi azan, orang assalamualaikum, jangan dijawab. Kita lagi azan, teruskan azan gitu. Kemudian tarkul masyifihi, meninggalkan jalan lagi sambil azan jalan-jalan dia. Sah, cuman hukumnya makruh. Sambil azan Allahu Akbar sambil jalan ke belakang, sah. Jadi semakin kita mengkaji, semakin terjadi perbuatan seperti ini, kita tuh tidak ada heran. Kalau kita tidak ngaji kan, masa azan bukan ngadap kiblat, tak sah, keliru nih, ulangi lagi. Nah, ini keliru. Tetap sah, cuman hukumnya makruh. Langsung lagi masuk hukumnya makruh. Makruh bagi seorang azan yang pertama tamtitu tamdidu, artinya memanjangkan, terlalu panjang dan azannya. Itu hukumnya makruh. Orang baru datang nih, ketika muazin lagi azan, ketika kita baru datang masjid, kan sunahnya kita berdiri. Kalau kita duduk hukumnya makruh. Nah, untuk menghindari makruh kita duduk, kan tidak bisa sholat sunnah, bukan tidak bisa, makruh kita sholat sunnah. Sunnahnya dengar ketika kita masuk masjid ada muazin, yang sunnah tuh mendengarkan azan dulu baru sholat. Kalau dia duduk hukumnya makruh. Nah, jadi ketika muazin itu sunnahnya jangan terlalu panjang nian. Ini kadang azan sampai 5 menit, ini keliru. Sholatnya cuma 2 menit setengah. Nah, kadang kasihan, apalagi bapak tua baru azan datang tegak dia. Waduh, nak duduk lamunian, kalau duduk makruh. Karena muazinnya terlalu lama. Makanya iza sholat ahadukum, kalau kalian sholat, falyukhafif, ringankan. Karena kalau apalagi jadi imam, ya pendek-pendek deh. Karena di belakang ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak kecil yang mau menyusui, ada orang tua yang udah sepuh. Jadi ringankan sholat kita ketika jadi imam. Ada orang mau buang hajat, kalau DWN terserah lah. Mau 1 rakaat pakai Al-Baqarah 3 juz, tidak apa-apa. Sholat sendiri kan abdul. Cuma kalau jadi imam, sunnahnya ringkas khafif. Nabi katakan value khafif, maka ringanlah kalau engkau jadi imam. Karena di belakang ada anak kecil, ada orang tua, ada sepuh, ada ibu-ibu yang udah punya uzur. Jadi ringankan ketika menjadi imam. Jadi azan juga jangan terlalu panjang, standar-standar lah. Nah, kadang ini pernah azan itu kayak lagu dangdut bercengkok-cengkok sampai panjang, nih ibaratnya kayak gitu kan, biasa. Nah, ujungnya jadi makruh, standar lah. Kemudian kalamu asna'u li ghairi hajat. Lagi azan jangan ngomong-ngomong. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kaget lah kita begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya di sana pas sudah tuh kan di sini nah. Sah. Boleh tak boleh? Cuman hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Nah, jadi sunahnya meninggalkan bicara kecuali ligoy kalau ada ajan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kebakaran nih, diam ya kan. Sudah kebakaran ngomong enggak apa-apa atau ada ular ngomong enggak apa-apa. Berarti ada uzur. Nah. Kemudian tarkul ijabatil muazin. Nah, makruh juga meninggalkan jawaban muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah bagi kita. Allahu akbar, Allah menjawab. Nah, hukumnya sunnah. Kalau dia meninggalkan hukumnya makruh. Kemudian yang Arab yang keempat kaunuhu qaidan. Lagi azan duduk, sah cuman makruh. Orokiban di atas motor. Allahu Akbar. Sah cuman makruh. Ilal musafir, kecuali dalam keadaan lagi kita lagi berangkat nih mobil nih, mau ke azan nih. Azan sih kok. Lagi di mobil azan. Sah. Boleh tak boleh? Dapat sunnah. Yang kelima, azan di luar masjid. Kharajul minal masjid ba'dal azan. Habis azan dia keluar. Nah, hukumnya makruh ya. Nah, hukumnya makruh. Siwaun muazin au ghairi li hajat, kecuali ada hajat, habis hajat maaf dia nak kencing, dia keluarlah jangan di dalam. Habis azan dia keluar langsung duduk-duduk merokok, itu makruh. Ya ngapa duduk-duduk keluar rokok? Ya duduk lah di masjid kadang kan
Ini kadang kita nih apa ya, di masjid kita tak tahan duduk ya. Entah kayak ada paku ya di masjid ini. Jadi seolah-olah kita tak betah duduk di masjid. Kalau duduk di pos, ngobrol, pinggir jalan, trotoar, betah gitu kadang. Keliru ya. Apa gitu? Itu kebanyakan. Perhatikan, orang di masjid itu tak tahan. Ingin cepat-cepat deh. Nah betul, ini kebanyakan survei ya. Nah, kalau ngobrol, duduk di pinggir jalan, trotoar, di kafe, sanggup lah mulai. Lama itu masjid kayak asing begitu. Kemudian makruh juga mutajia li ghairi kiblat. Bagi azan selain menghadap kiblat, hukumnya makruh. Sah tak sah yang tadi ya? Hukumnya makruh. Atau yang ke-8 kaunuhu fasikon, yang azan orang fasik. Kita tahu nih gawanya main slot, berjudi terus, minum-minum. Jo azan sah tak sah, cuman hukumnya makruh. Ausobian anak kecil itu hukumnya makruh. Hah? Azan sah tak sah, cuman hukumnya makruh. Tapi kalau udah mau mayis, jadi sudah berwudu dapat tidak makruh. Au junuban, orang dalam keadaan junub azan sah tak sah, cuman makruh. Au muhadisan, orang dalam keadaan hadas kecil dia azan sah tak sah, cuman makruh. Ingat junub ini dia azan sah tak sah, makruh bisa haram kapan jika di masjid. Dalam keadaan junub dia azan di musola di mana masih diperbolehkan. Cuman hukumnya makruh. Cuman di masjid tidak boleh, hukumnya haram karena dalam keadaan hadas besar. Ila kecuali apabila hadasa asna'a, ketika dia azan fasayalan sholat atau asyhadu alla ilaha illallah, dia kemudian hadas. Ini teruskan be. Sempurnakan azan, jangan berhenti. Ketika dia lagi azan, maaf keluar angin. Batal nih, tidak teruskan. Sempurnakan. Nah, makruh tidak makruh karena tengah-tengah, bukan dari awal. Nah, itu ya. Itu masalah tentang keutamaan azan dan hukum-hukum di dalam azan. Kembali lagi, hukum azan itu adalah sunnah. Cuman nanti kalau kita pembahasan di dalam fikih, sebenarnya masih pembahasan. Tetap sunnah kita azan, walaupun sholat kodok. Habis di rumah nih, sholat sendirian tetap sunnah azan dan iqomah. Sholat sendirian di rumah nih, maghrib tadi, sholat dewan di rumah, tetap sunnah azan dan iqomah. Tetap sunnah, hukumnya tetap sunnah. Jangan besar-besar heran pula tetanggo kan, jangan pakai tip lah, biasa weh. Allahu akbar, Allah standar weh. Tetap sunnah. Tetap sunnah. Azan dan iqomah itu sholat sendirian tetap sunnah. Kalau perempuan, kalau di fikih itu panjangnya pembahasan azan ini. Sunnah tak? Sunnah, tapi bagi kaumnya weh. Perempuan sholat sunnah sama perempuan berjamaah. Nah sunnah ada azan tetap disunahkan, sunnah azan dan iqamah, tapi suaranya harus di bawah rijal, di bawah laki-laki, pelan-pelan, jangan pakai mic, agar kaum mereka yang dengar. Kalau kedengaran laki-laki ajnabiyah bisa haram hukumnya. Nah, masih banyak sih pembahasan kalau terkait hukum fikihnya masih banyak. Sekarang kita masuk fadlu